Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Dari tadi, IPKD ketika sudah merumuskan indikator pencapaian kompetensi, maka akan mempengaruhi teknik penilaian lakukan oleh guru untuk mengukur indikator tadi. Contohnya teknik penilaian apa ya? Seperti apa? Silakan dituliskan di chat contoh atau teknik penilaian yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengukur pencapaian kompetensi. Apakah harus tes? Atau seperti apa teknik? Seperti apa teknik penilaian? Ini ada asesmen informatif, ada kuis, bagus Mas Samsul Huda, kuis bagian dari teknik penilaian. Ada ulangan harian boleh, UTS dan UAS, bagus Mas Muhammad Ibnu, ya, sudah benar. Pertanyaan singkat boleh, waktu diskusi bagaimana anak-anak kira-kira apa ya yang terjadi ketika benda itu dijatuhkan ke bawah. Oh, itu bisa dengan pertanyaan singkat seperti itu. Observasi, portofolio, tanya jawab di dalam kelas, penilaian sikap, ya, penugasan, itu semua adalah teknik penilaian yang bisa dilakukan. Wawancara, tes lisan. Jadi ini sudah memahami ya cara guru melakukan penilaian. Jadi tidak harus tes, tidak harus melalui UTS, tidak harus melalui UAS, tapi banyak cara. Beragamnya cara ini, beragamnya teknik penilaian ini yang nantinya dapat mewakili, menggambarkan bagaimana kemampuan siswa. Mas Ridho tidak dapat menjelaskan seperti apa gajah itu kalau cuma tekniknya menyentuh. Menyentuh sambil merem kan tidak bisa. Jadi harus dikombinasi, bisa menyentuh, bisa melihat, terus mau seperti apa. Sama. Seperti apa pemahaman siswa itu tidak bisa hanya sekedar kuis atau sekedar UTS. Maka harus ada teknik-teknik yang lain yang bisa atau yang nantinya saling melengkapi agar diperoleh informasi yang benar-benar mengukur apa yang dimiliki atau yang dipahami oleh siswa. Ketika tekniknya sudah ditentukan berdasarkan IPKD, maka langkah berikutnya adalah menyusun instrumen dan pedoman penilaian. Contohnya, ketika guru melaksanakan tes gitu ya, tes atau project, itu ada pedomannya. Projectnya seperti apa? Harus dikerjakan berapa orang? Dikumpulkan berapa lama. Kemudian ada instrumennya juga. Dalam artian di sini instrumen ini berfungsi untuk menjaga konstan ketetapan atau menjaga agar nilai itu lebih, artinya kalau misalkan siswanya seperti ini ya nilainya 80. Atau saya tunjukkan contohnya. Ini juga dipersiapkan di dalam menilai siswa. Contoh sederhananya seperti ini. Ini misalkan saya melakukan project untuk mata kuliah praktik multimedia. Ini kan semua sudah dapat ya. Sama, misalkan ini tugas yang pertama.
ketika bendanya gerak lurus beraturan, animasinya dari mana? Oh, berawal dari luar layar, maka 100. Oh, kalau tidak 75 gitu ya. Itu namanya instrumen. Misalkan di sini ada, ini juga harus diatur agar karyanya siswa itu ya yang sama, ya nilainya sama. Kalau lebih bagus ya tampak. Karena kan kadang kalau menggunakan perasaan ya itu tidak menentu. Kadang waktu mood gurunya bagus, lagi enak, lagi barusan dapat gaji, sarapan gitu ya. Oh, nilainya gampang, oh ini pokoknya 100 nya 100. Tiba-tiba dilanjutkan besok, moodnya beda, akan mempengaruhi. Tapi kalau ada instrumen, maka itu bisa menjaga agar nilainya itu tetap terjaga. Contoh, ini ada animasi tentang kecepatan sudut. Oh, kecepatan sudut roda besar itu lebih kecil dan arah putarnya sama. Oh, benar, sesuai konsep. Nilainya 100. Kalau salah satunya saja yang benar, bagaimana? Nilainya 80. Seperti itu. Itu contoh dari indikator. Ini contoh dari indikator ketika project. Ya, beda lagi nanti kalau pilihan ganda, boleh. Satu soal poinnya berapa. Kalau uraian, kalau jawabannya seperti ini, kalau anaknya cuma ditulis diketahui, ditanya, dijawab, nah itu nilainya berapa. Itu kan biasanya sering ditanyakan anak-anak ya waktu mengoreksi bareng gitu ya. Bu, ini cuma diketahui saja yang benar, berapa poinnya? 5, ya ada 5. Jangan sampai nanti di kelas lain ya, karena gurunya lagi happy, Bu, diketahui saja, udah nggak apa-apa, bener kan? Itu beda, nggak bisa. Itu yang harus dijaga. Oh, siswa bener rumusnya, tapi ngitungnya salah, nilainya berapa? Oh, siswa matematikanya bener, sampai hasil salah, kurang nolnya, mungkin lupa berapa toleransinya. Harus diatur dalam instrumen penilaian. Sama nanti ketika Anda nanti akan melakukan penelitian, instrumen itu akan divalidasi terlebih dahulu. Ini validasi setelah ini, tapi harus diuji dulu kemampuan dari instrumen yang telah Anda kembangkan. Karena itu kan akan mempengaruhi hasil ya. Sama, instrumen dan pedoman penilaian ini akan mempengaruhi hasil dari penilaian yang dilakukan oleh Anda sebagai seorang guru. Kita lanjut. Dari instrumen yang sudah dirumuskan, maka Anda akan melakukan penilaian. Jadi tidak ujuk-ujuk ya, atau tidak tiba-tiba, ayo anak-anak kita tes. Nah ini kalau nggak ada persiapan, nggak ada asal-asalan juga nggak bisa. Kecuali kalau memang Anda sudah bertahun-tahun menjadi guru ya, artinya sudah punya banyak instrumen, sudah punya banyak pedoman, maka tinggal dilaksanakan. Namun sebaiknya memang teknik penilaian dan instrumen ini harus berubah. Anda harus melakukan evaluasi terhadap pembelajaran maupun teknik penilaian yang Anda lakukan. Nanti kita akan belajar bagaimana suatu tes atau suatu pengambilan data itu bagus atau enggak. Dari pelaksanaan penilaian ini, maka apa yang bisa Anda lakukan? Anda akan memperoleh yang namanya hasil. Nah ini biasanya kalau yang guru-guru yang tidak baik itu setelah dilakukan penilaian ya sudah ditumpuk. Nanti kalau mau rapotan baru dinilai. Nah itu salah ya. Maka harus dinilai, harus diolah hasilnya. Tujuannya untuk apa? Mengolah hasil penilaian itu. Tujuannya untuk apa? Silakan yang mau sharing. Kalau kemarin ketika sekolah setelah dilaksanakan penilaian, misalkan kuis, Anda lakukan kuis, kemudian bagaimana dengan hasilnya atau tahapan berikutnya dari pelaksanaan tersebut? Evaluasi. Oke, Mbak Zulfati Zahro. Yang lain? Setelah diolah, diapakan? Review materi dibahas gitu ya. Bahas boleh, Mbak Reza Nur.
Ini pulpen. Oke, di sini ada beberapa, yaitu melakukan evaluasi, penerapan evaluasi, merevisi, tindak lanjut. Ya. Dari semua yang disampaikan situ, sempat disimpulkan bahwa yang dilakukan adalah tidak membiarkan hasil itu diam, gitu ya. Mengelompokkan nilai, diolah, gitu ya, KM, remedi, tindak lanjut. Artinya ada tindak lanjut. Maka jangan sampai, kalau yang saya kenal dulu itu ada istilah dulu ya, tapi nggak tahu kalau sekarang. Ada istilah yang seperti ini di kalangan siswa. Kalau sudah ujian atau ulangan harian, kerjakan, lupakan. Nah, itu salah satu dampak dari langkah penilaian yang kurang tepat. Kenapa? Karena hasil pengolahan ini tidak dikembalikan. Nah, akhirnya siswa ya sudah kerjakan, selesai, lupakan. Adapun kalau pengembalian ini sangat penting, kalau disertai feedback. Feedback bisa berupa angka, minimal angka, gitu ya. Jadi kita bisa tahu, sebagai siswa tahu nilainya bagaimana, kurang seperti apa. Inilah poin terpenting di dalam penilaian atau tahapan penilaian yang dilakukan, adanya feedback dan timingnya. Nah, kalau berbasis kertas, pasti akan butuh waktu yang lama untuk mengoreksi. Karena saya sudah mengalami itu. Ketika menjadi guru, saya berupaya, namanya guru masih muda ya, masih pengennya yang terbaik gitu ya. Semangatnya tinggi. Setiap siswa salah saya komentari, ini salah satuan, ini belum rupa kuadrat, ini kurang di akar. Itu feedback, itu bagian dari feedback. Dan itu harusnya dilakukan. Jangan sampai siswa ketika mendapatkan hasil ujian, ini saya salahnya apa, kurangnya bagaimana, nggak tahu. Nah, itu pasti akan susah. Boleh dengan cara direview, cek nanti bisa tahu ya. Maka feedback ini menjadi kekuatan dari assessment yang dilakukan. Yang bermasalah juga adalah ketika waktunya terlambat. Dalam artian tesnya sekarang, nanti baru 1 bulan dikembalikan, atau pas selesai semester. Ini untuk persiapan semester, hanya kemarin bisa diambil di meja bu guru. Nah, itu apa gunanya gitu ya? Kan tujuan dari assessment itu adalah mendampingi proses belajar. Maka akan hilang makna atau peran dari assessment. Dari pengembalian hasil itu nanti bisa diolah, dimanfaatkan hasil penilaiannya. Bagaimana seorang guru bisa memanfaatkan hasil penilaian? Ada yang mau menyebutkan contohnya? Contohnya seperti apa pemanfaatan hasil penilaian itu? Tolak ukur untuk pembelajaran selanjutnya, bagus. Contohnya seperti apa? Realnya Mas Andrea, tolak ukurnya bagaimana? Untuk ranking kelas, oke. Kita akan kupas lagi nanti tentang ranking. Kalau Mas Andrea tadi tolak ukur seperti apa Mas maksudnya? Di open mic aja. Kalau close mic nanti eliminasi ya. Ini Mas. Open mic boleh. Maksud saya sebagai tolak ukur itu tolak ukur guru ketika memberikan pengajaran, Pak. Memberikan porsi pengajaran, Pak. Memberikan porsi pengajaran. Iya, Pak. Dalam artian nanti kalau misalkan ternyata diperoleh tolak ukur, pembelajarannya jelek, salah, apa yang dilakukan, Mas? Ya, kembali mengevaluasi cara pembelajaran kita, Pak. Ya, bagus. Jadi jangan sampai Anda sebagai guru 1 kali buat RPP dipakai seterusnya sampai pensiun. Enggak, RPP itu harus dievaluasi.
Kalau kemarin itu saya ngajarkan tentang listrik dinamis dengan metode presentasi. Anak-anak presentasi, materinya dibagi kelompok. Ternyata setelah dievaluasi, diadakan tes, Bu. Jelek-jelek nilainya. Ya, berarti guru harus sadar, introspeksi. Wah, ini berarti metode saya dalam mengajar itu salah. Maka harus diperbaiki, RPP-nya dulu diperbaiki. Ya. Jadi harus ada perbaikan. Jadi sebagai guru jangan sampai nanti RPP-nya kopas dengan temannya, dipakai terus-terusan cuma untuk formalitas. Itu bukan seperti itu. Tujuannya adalah bagaimana merancang pembelajaran yang terbaik atau maksimal. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Sisi lain ya, itu untuk kebermanfaatannya untuk siswa. Bagi guru itu juga bisa menjadi manfaat di luar itu. Contohnya adalah penelitian. Kalau Anda coba cari di Google Scholar gitu ya, Anda akan menemukan manfaat dari penelitian atau penilaian. Misalkan di sini Anda akan mengukur kesulitan belajar siswa. Jika Anda melakukan ulangan harian, Anda akan tahu di situ, oh ternyata siswa kesulitan ini pokok bahasan listrik, ditulis dalam bentuk artikel. Jadi sangat ketika Anda menjadi guru nanti, kemudian ada tagihan untuk melakukan penelitian, Anda sempat ngajar. Nah, sebenarnya dengan cara Anda melakukan pengajaran, penilaian yang baik, itu bisa Anda mendapatkan data. Tidak perlu harus dirancang membuat skema model yang baru. Dari penilaian yang baik, itu Anda bisa mendeteksi kesulitan belajar siswa. Nah, ini ada yang namanya identifikasi kesulitan belajar misalkan. Nah, itu bisa menjadi bahan dalam berkarya, menulis artikel, meneliti. Itu ya. Sama ketika Bapak Ibu dosen di sini, di UM itu, kalau Anda iseng-iseng nyari gitu ya, wah ternyata banyak hasil UAS, hasil UTS-nya mahasiswa itu dijadikan data untuk penelitian. Lalu ternyata calon guru fisika itu kesulitannya seperti ini. Kesulitan belajar, boleh Anda cari calon fisika, ini ada ini. Ada konsep gerak. Artinya penilaian yang baik dianalisis, daripada analisisnya hanya terbuang sia-sia, ditulis. Dan untuk Anda sebagai calon guru, Anda bisa baca itu, bisa dibaca hasil yang dilakukan oleh orang lain, sehingga dari instrumen yang ada Anda terapkan. Oh, misalkan siswa salah nih dalam menentukan percepatan gravitasi. Ketika atau seperti ini, siswa kurang atau salah dalam memahami hubungan antara tegangan, kuat arus, dan hambatan. Sekarang saya coba tanya di sini. Masih ingat ya rumusnya atau persamaan dari hukum Ohm ya? Oke, silakan diketik. Apa yang terjadi pada kuat arus ya, ketika tegangannya saya perbesar? Silakan ditulis di kolom komentar apakah kuat arusnya akan ikutan besar atau gimana. Apa yang terjadi pada kuat arus ketika tegangan dari suatu rangkaian itu saya perbesar?